Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Badriah dengan NIM 0104202105 dari Prodi Manajemen Dakwah D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang dimana menjadi tugas UAS saya. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai membantu sesama muslim. Siapa yang membantu seorang muslim dan menyelesaikan kesulitannya, maka akan ia dapatkan pada hari kiamat sebagai tabungannya yang akan memudahkan kesulitannya di hari yang sangat sulit tersebut. Nah, berbuat baik kepada makhluk merupakan cara untuk mendapatkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga membenarkan niat dalam rangka mencari ilmu dan ikhlas di dalamnya agar tidak menggugurkan pahala sehingga amalnya dan kesungguhannya tidak sia-sia. Dan berikutnya itu memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan kemudahan darinya, karena ketaatan tidak akan terlaksana kecuali karena kemudahan dan kasih sayangnya. Maka dari itu ada salah satu hadis yang mengenai tolong menolong sesama muslim, yang dimana di sini saya akan membacakan arti dari hadis tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia maupun di akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong sebagian ia menolong saudaranya. Barang siapa yang menolongnya sebagai ia menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyayanginya atau menyanjungnya namanya kepada malaikat yang ada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan dikejar oleh Rasulnya. Dari hadis riwayat Muslim. Nah, yang berikutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keharusan melakukan hal-hal yang fardu dan wajib. Fardu adalah sesuatu yang diperintahkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, seperti sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa setiap yang diwajibkan oleh syara, baik melalui Al-Quran, sunnah, ijma', atau dalil syar'i yang lain, maka disebut fardhu. Jadi pengertian fardhu sama dengan wajib, kecuali dalam masalah haji. Dalam haji, fardhu adalah amalan yang tidak bisa diganti dengan dam, seperti tawaf ifadah, sedangkan wajib adalah amalan yang bisa diganti dengan dam, seperti tawaf wada. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa fardhu adalah yang diperintahkan melalui dalil yang qat'ih, seperti sholat dan zakat. Sedangkan wajib adalah diperintahkan melalui dalil dani, seperti zakat fitrah. Ada salah satu hadis yang mengenai tentang rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di sini saya akan membacakan artinya saja, yaitu dari Abu Salabah Al-Khushani Zursum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa perkara, maka janganlah kamu meninggalkannya, dan telah menetapkan beberapa batas, maka janganlah kamu melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya, dan Dia telah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat bagimu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu membicarakannya.
Berikutnya yang akan saya jelaskan mengenai POAC. Yang pertama itu ada planning dan juga actuating yang saya gabung. Planning baik akan menghasilkan laba yang baik. Tentu saja tidak cukup hanya planning tanpa diaktualisasikan. Planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam membentuk atau memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar mendapat hasil yang optimal. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan adalah mungkin dengan hasil yang ingin dicapai, orang yang akan melakukan, waktu dan skala, prioritas, dan juga dana atau modal. Dan berikutnya itu perencanaan dibuat berdasarkan data yang terperinci dan angka yang konkret. Pengetahuan yang lengkap tentang realitas di lapangan, lalu memahami prioritas program dan sejauh mana kepentingannya. Ada salah satu hadis mengenai POAC, planning dan juga actuating, yang dimana artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menulis kebaikan dan kejelekan yang dilakukan hambanya. Barang siapa yang berencana melakukan kebaikan, tapi tidak melaksanakannya, maka tetap ditulis sebagai salah satu amal baik yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi barang siapa yang berencana melakukan kebaikan dan betul-betul melaksanakannya, maka oleh Allah ditulis 10 kebaikan dan 700 lipat atau cabang sampai cabang yang banyak. Sebaliknya, barang siapa yang berencana melakukan kejelekan tapi tidak dilaksanakan, maka ia dianggap melakukan kebaikan yang sempurna. Jika ia berencana melakukan kejelekan dan melaksanakannya, maka ditulis sebagai satu kejelekan. Hadis riwayat Bukhari. Yang berikutnya itu dari POAC adalah pengorganisasian. Seorang muslim harus mampu menegakkan fungsi sebagai khalifah dan semangat kerja sama antar manusia. Fungsi khalifah adalah menggalangkan kebaikan dan mencegah kejelekan. Jika dikaitkan dengan perorganisasian, hadis ini mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi. Yang dimana arti dari hadis tersebut ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki dua niat, yaitu memerintahkan dan mendorong pada kebaikan dan memerintahkan dan mendorong pada kejelekan. Orang yang menjaga adalah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikutnya dari POAC, yaitu controlling atau pengawasan. Selayaknya manusia yang selalu khilaf atau salah pada juga alpa, maka diperlakukan adanya pengawasan baik dari diri sendiri yang diberi sumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun pengawasan dari orang lain. Menasehati antar teman atau saudara lebih mudah daripada menasehati pemimpin atau atasan. Pengawasan dalam pandangan Islam adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Sistem pengawasan yang baik tidak terlepas dari pemberian punishment atau hukum dan reward atau imbalan. Salah satu hadis yang menggambarkan tentang controlling atau pengawasan ialah di mana artinya Jarir bin Abdillah berkata, aku baiat pada Rasulullah untuk menegakkan salah, mengeluarkan zakat, dan saling menasihati sesama saudara, sesama muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikutnya akan saya jelaskan yaitu kebajikan dan dosa. Yang dimaksud dengan kebajikan adalah bermuamalah dengan orang lain dengan berbuat baik kepada mereka. Bisa juga secara khusus pada orang tua, seperti birrul walidaini. Bahwa yang dimaksud albirru adalah semua perbuatan yang merupakan wujud dari ketaatan kepada Allah, baik lahir maupun batin. Kebenaran dapat diketahui dari fitrah manusia. Hadis ini atas juga mendorong kita untuk berusaha memiliki akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia merupakan bagian yang terbesar dari kebajikan. Agama mencegah seseorang dari melakukan suatu dosa karena agama menjadi jiwa sebagai pengawas bagi setiap manusia. Salah satu dari hadis yang menceritakan tentang kebajikan dan juga dosa ialah yang mana artinya dari Nawas bin Sam'ara
berkata, Nabi bersabda, kebajikan adalah akhlak terpuji, sedangkan dosa adalah yang meresahkan jiwa, dan kamu tidak suka bila dilihat oleh orang lain. Riwayat lain menyebutkan, Wabisah bil Ma'ban Roh berkata, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya, kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan. Aku menjawab, ya. Beliau bersabda, tanyakan kepada hatimu sendiri. Kebajikan adalah apa yang membuat jiwa dan hatimu tentram. Sedangkan dosa adalah apa yang membuat jiwa dan hatimu gelisah, meskipun orang lain berulang kali membenarkanmu. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ada hadis yang menjelaskan tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai Bani Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdosa dan berharap kepadaku, niscaya aku mengampunimu semua dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu, dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.